Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ira Gatiksa. Pada hari ini Selasa 6 Februari 2024, Polda Jawa Barat melimpahkan dua tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Jaga yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu. Kedua tersangka yakni Yosep dan Danu dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Subang. Dikutip dari Tribun Jabar, yang pertama sampai ke Kejari Subang adalah Danu didampingi LPSK. Turun dari mobil, Danu terlihat mengenakan pakaian tahanan, masker dan tangannya diborgol. Kemudian Yosef tampak datang 1 jam setelahnya. Bahkan Yosef sempat melambaikan tangan kepada awak media. Pelimpahan kedua tersangka ke Kejari Subang ini menandakan kasus pembunuhan tersebut telah memasuki babak baru. Persidangan Yosep dan Danu akan segera digelar di Pengadilan Negeri Subang. Selain kedua tersangka yang dilimpahkan, sejumlah barang bukti kasus tersebut juga sudah berada di Kejari Subang. Barang-barang bukti itu antara lain mobil Alphard, 1 unit mobil Toyota Yaris berwarna kuning lime, 1 unit motor Matic Honda Scoopy berwarna merah, dan 1 unit motor bebek Yamaha Vega ZR. Sudah dilakukan tahap 2 ya, proses pemeriksaan tahap 2, jadi penelitian berkas sudah ditandatanganin Danu dan disaksikan oleh kita selaku kuasa hukum, serta ada disaksikan juga dari LPSK dan penyidik begitu. Nah, tahap 2 ini adalah proses dari pihak kepolisian, dari penyidik untuk pelimpahan berkas bukti, ya maksudnya berkas serta terdakwanya begitu. Jadi setelah proses ini nanti baru kemudian 1 atau 2 minggu biasanya nanti dibawa ke pengadilan untuk dilakukan sidang gitu. Nah, tadi alhamdulillah Danu juga titip pesan nih buat teman-teman wartawan, buat yang sudah telah mendukung Danu begitu, untuk tetap bersabar, untuk minta doanya Danu untuk bisa melalui proses ini dengan cepat dan baik gitu. Kondisi Danu sendiri seperti apa? Kondisi Danu sehat alhamdulillah, dan agak rileks ya, agak lepas ya, karena memang LPSK, kita berterima kasih ya, karena LPSK ini secara rutin memberikan pendampingan secara psikologis begitu untuk pemulihan psikisnya Danu begitu. Jadi setiap 1 minggu sekali biasanya LPSK datang nih ke tahanan untuk membesuk Danu, untuk memberikan spirit untuk penguatan mentalnya Danu supaya stabil dan baik serta siap menghadapi proses persidangan nanti gitu. Tiba di kantor Kejari Subang, Yosep Hidayah, tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Kabupaten Subang, terlihat menebar senyum kepada para wakil media. Yosep tiba di Kejari Subang sekitar pukul 12.30 WIB. Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, Yosep tiba di Kejari memakai baju tahanan dan mengenakan peci serta sorban, dengan tangan diborgol. Ketika ditanya awak media, setiba di Kejari Subang, terkait kesiapannya menjalani sidang di Pengadilan Negeri Subang, Yosep Hidayah, pelaku utama kasus pembunuhan istri dan anaknya tersebut, mengaku siap. "Siaplah, saya sudah siap jalani sidang di Pengadilan Negeri Subang," ucapnya singkat saat tiba di Kejari Subang, Selasa, 6 Februari 2024, siang. Yosep juga masih bersikukuh tak mengakui semua pengakuan Danu kepada penyidik. "Biarkan nanti persidangan yang membuktikan," ucapnya lagi. Kejari Subang, Ahmad Kodrat mengatakan, setelah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Subang, selanjutnya tersangka Yosep akan ditahan di Lapas Subang. "Untuk penahanan tersangka Yosep Hidayah, kita akan ditahan di Lapas Subang. Statusnya sebagai tahanan titipan dari Kejaksaan," katanya. Untuk tersangka Danu, untuk penahanannya masih berkoordinasi dengan pihak LPSK. Kemungkinan Danu akan dikembalikan ke LPSK karena sebagai jukti C kolaborator, ucapnya. Selain menerima pelimpahan kedua tersangka, Ahmad Kodrat juga menerima ratusan barang bukti dari kasus yang 2 tahun menyedot perhatian publik nasional tersebut. "Kurang lebih kami menerima 240 barang bukti dari pihak penyidik Polda Jabar," katanya. Adapun barang bukti yang diterima pihak Kejari Subang tersebut mulai dari 3 kendaraan, diantaranya mobil Alphard, Yaris dan motor Vega. Selain itu masih banyak ratusan alat bukti lainnya, ucapnya.
Harus siap sidang Pak Yosep? Siapa? Sudah siap? Sidang? Siap lah. Gimana Pak? Nanti di persidangan ya. Iya. Danu sehat, Danu. Jumlah barang bukti yang diserahkan sekitar 240-an barang bukti. Kejaksaan Negeri baru menerima barang bukti kasus Subang. Hal tersebut menyusul pelimpahan berkas dari Polda Jabar. Diketahui, barang bukti kasus Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Jalan Cagak tersebut mulai dari pakaian korban, mobil Alphard, Yaris dan motor Vega ZR, dan bukti seterusnya. Hari ini kami terima berkas kasus ibu dan anak di Jalan Cagak dengan 2 tersangka, yakni Yosep Hidayah dan Muhammad Ramdhanu, kata Kepala Kejaksaan Negeri Subang, Ahmal Kodrat, kepada awak media. Menurutnya, sebanyak 240 barang bukti terkait kasus 2 tahun yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Selain itu, masih banyak ratusan alat bukti lainnya, mulai dari pakaian korban hingga gayung dan ember. Ujar Ahmal, pada kasus penghilangan nyawa secara berencana itu, Kajari Subang menyebut, bakal segera melakukan sidang kasus tersebut ke Pengadilan Negeri Subang. Mudah-mudahan habis pemilu 2024 bisa secepatnya disidangkan. Para tersangka yang terlibat terancam pasal 340 dan pasal 338 KUHP, serta pasal 55 dan pasal 56 KUHP, kata Ahmal. Selain itu, pihaknya menyebut nantinya para tersangka terancam hukuman pidana maksimal hukuman mati, hukuman seumur hidup dan 20 tahun kurungan penjara. Bantuan dari pemerintah daerah. Disinilah Yosep ini meminta uang kepada korban ini, Tuti, namun oleh Tuti ini tidak diberikan. Ini karena menurut Tuti ini adalah uang yayasan sehingga tidak boleh sembarangan dipakai. Dan disitulah terjadi pencecokan dan mungkin sakit hati sehingga terjadilah pembunuhan. Jadi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik ini terhadap 5 tersangka. Dan 5 berkas itu sudah diteliti semua oleh penuntut umum, oleh JPU, dan baru 2 berkas ini yang dinyatakan lengkap. Kemudian yang 3 itu ada sedikit petunjuk yang perlu dipenuhi oleh penyidik dan dalam waktu dekat akan dipenuhi oleh penyidik. Bahwa pada hari ini telah dilaksanakan proses tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Barat pada penuntut umum yang diserahkan di kantor Kejaksaan Negeri Subang terkait perkara pembunuhan berencana atau pasal 340 atas nama tersangka Yosep Hidayah bin almarhum Endi dan Muhammad Ramdhanu alias Danu bin Sudirman. Jadi kedua tersangka ini diserahkan kepada penuntut umum karena berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, sehingga hari ini kita lakukan proses penelitian penerimaan tersangka dan barang bukti. Seperti yang saya sampaikan tadi, pasal yang kita kenakan atau yang disangkakan pasal 340 dan pasal 338 KUHP junto pasal 55 KUHP junto pasal 56 KUHP pembunuhan berencana dilakukan secara bersama-sama. Adapun kasus posisi singkatnya ini seperti yang kita ketahui viral 2 tahun yang lalu bahwa terjadi tindak pidana pembunuhan berencana atau pembunuhan yang diketahui sekitar tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 7.30 di Kampung Cisepi RT 18 garing 003 Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jadi di situ anggota reskrim Polsek Jalan Cagak menerima laporan secara lisan dari suami korban pada saat itu yang melapor
suami korban yang saat ini menjadi tersangka yaitu Yosep Hidayah, bahwa ada keluarganya diculik karena tidak ditemukan dan rumahnya dalam keadaan berantakan serta adanya percikan darah. Atas laporan tersebut, Reskrim Polsek Jalan Cagak kemudian melakukan pengecekan dan ditemukan 2 orang mayat perempuan yang berada di dalam satu unit kendaraan roda 4 merek Toyota Alphard warna hitam nomor polisi D1890FY yang terparkir di garasi rumah dengan identitas korban yaitu saudara Tuti Suharti dan saudara Amalia Mustika Ratu alias Amel, yang notabene keduanya adalah istri dan anak dari tersangka Yosep Hidayah. Dan berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan koordinasi dengan penuntut umum, bahwa terhadap berkas perkara hasil penyidikan kedua tersangka ini sudah dinyatakan lengkap dan hari ini diserahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penyerahan tersangka dan tersangka. Jumlah barang bukti yang diserahkan? Jumlah barang bukti yang diserahkan sekitar 240-an barang bukti. Maksud alat bukti surat, kemudian mungkin juga pakaian korban, mobil, dan tentunya barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan pembunuhan unsur terjadinya pembunuhan berencana. Terkait motif, Pak? Motif ya, jadi kalau tidak salah si Yosep Hidayah ini minta uang kepada istrinya Tuti Suharti, di mana istrinya Tuti Suharti ini dan Pak Yosep ini sama-sama sebagai pengurus yayasan. Dan pada saat itu diperoleh informasi bahwa yayasan itu mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Disinilah Yosep ini meminta uang kepada korban ini, Tuti, namun oleh Tuti ini tidak diberikan. Karena menurut Tuti ini adalah uang yayasan sehingga tidak boleh sembarangan dipakai. Dan disitulah terjadi pencecokan dan mungkin sakit hati sehingga terjadilah pembunuhan. Sudah ada pengakuan? Ada pengakuan dari Muhammad Ramdan, yaitu Yosepnya sendiri membantah sampai dengan saat ini, membantah. Kerja keras buat JPU. Segera ke pengadilan sesegera mungkin. Dalam kasus ini kan ada 5 tersangka, Pak. Kenapa baru 2 yang dilimpahkan dan apa kesulitan yang dihadapi selama ini? Termasuk barang bukti golok yang disebut-sebut untuk mengeksekusi para korban itu belum ditemukan. Apakah itu menjadi kendala juga nanti di persidangan? Enggak. Jadi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik ini terhadap 5 tersangka dan 5 berkas itu sudah diteliti semua oleh penyidik umum, oleh JPU, dan baru 2 berkas ini yang dinyatakan lengkap. Kemudian yang 3 itu ada sedikit petunjuk yang perlu dipenuhi oleh penyidik dan dalam waktu dekat akan dipenuhi oleh penyidik. Jadi sambil berjalan yang 3 ini akan segera diserahkan. Akan bersamaan nggak Pak sidangnya antara dengan yang Kelengkapan berkas dari hasil petunjuk jaksa itu kalau misalnya dalam waktu dekat segera diserahkan penyidik dan menurut jaksa itu lengkap, apakah nanti rentan waktunya dengan tahap 2 ini terlalu lama atau tidak, kita akan lihat itu. Kalau terlalu lama mungkin ini kita limpahkan dulu gitu, karena kan kita juga dibatasi masa. Polda Jawa Barat telah melengkapi berkas kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kedua tersangka yakni Muhammad Ramdanu dan Yosep Hidayah sudah berada di kantor Kejari Subang pada Selasa 6 Februari 2024 segera pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Keduanya pun bakal dititipkan ke lapas kelas 2A Subang sambil menunggu persidangan. Dikutip dari Tribun Jabar, kedua tersangka tampak didampingi oleh para kuasa hukum
saat dilimpahkan ke Kejari Subang. Sebagai informasi, dalam kasus pembunuhan ibu dan anak ini, polisi menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yosep Hidayah, suami sekaligus ayah korban, M. Ramdhanu, keponakan sekaligus sepupu korban, yang saat ini sudah berada di Kejari Subang. Sementara untuk berkas ketiga tersangka lainnya, yaitu Mimin Mintarsih, Arigi Reksa Putra, dan Abi Aulia, masih belum dinyatakan lengkap. Sebelumnya, Kasih Penkum Kejati Jabar Sri Nur Cahya Wijaya menyebut, berkas perkara untuk 2 tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amel sudah dinyatakan lengkap atau P21. Berkas perkara yang telah lengkap itu kemudian diserahkan ke Kejari Subang pada Selasa 6 Februari 2024. Selain melimpahkan kedua tersangka, Polda Jabar juga menyerahkan ratusan barang bukti dari kasus pembunuhan ibu anak tersebut. Sekira 240 barang bukti diserahkan penyidik Polda Jabar ke Kejari Subang. Dalam kasus pembunuhan berencana itu, Kejari Subang Akmal Kodrat menyebut akan segera menyidangkan kasus ini ke Pengadilan Negeri Subang. Sebagai informasi, para tersangka terancam pasal 340 dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana, serta pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Mereka terancam hukuman pidana maksimal hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan 20 tahun penjara. Bahwa pada hari ini telah dilaksanakan proses tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Barat pada penuntut umum yang diserahkan di kantor Kejaksaan Negeri Subang terkait perkara pembunuhan berencana atau pasal 340 atas nama tersangka Yosep Hidayah bin almarhum Endi dan Muhammad Ramdhanu alias Danu bin Sudirman. Jadi kedua tersangka ini diserahkan kepada penuntut umum karena berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, sehingga hari ini kita lakukan proses penelitian penerimaan tersangka dan akhirnya terjawab sudah sosok saksi yang membuat Mimin, Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Ada 3 orang saksi yang memberatkan Mimin CS sehingga ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. 3 saksi ini diketahui memiliki hubungan khusus dengan tersangka kasus Subang yang lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu. Perlu diingat kembali Mimin serta 2 anaknya, Arigi dan Abi Aulia turut ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Danu mengaku menyaksikan secara langsung Mimin berperan memandikan jasad Tuti dan Amel. Danu juga mengaku melihat Arigi membacok Tuti dan memegangi tangan Amalia Mustika Ratu saat dieksekusi oleh Yosep menggunakan stick golf. Selain itu, kata Danu, Arigi dan Abi Aulia juga turut membantu menggotong jasad Tuti dan Amel ke dalam bagasi mobil Alphard hitam yang diparkir di garasi rumah Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Rohman mengaku mendapat surat dari Kompolnas terkait laporan penyidik Polda Jabar selama menangani kasus Subang. Dalam surat, kata Rohman, Kompolnas menyebut nama 3 orang saksi yang memberatkan Mimin, Arigi, dan Abi Aulia. Perlu diingat, Yeti, Lilis dan Ida adalah kakak adik dari Tuti Suhartini. 1 dari 3 orang saksi ini, Ida, juga memiliki hubungan khusus dengan Danu yang tak lain adalah ibu angkatnya. Selain itu 3 orang itu memang selalu menjadi sorotan setelah 1 di antaranya beberapa kali kesurupan. Katanya, 3 orang ini melihat keberadaan Mimin, Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia di rumah Tuti saat kejadian pembunuhan ibu dan anak di Subang. Sedangkan Mimin dan Yosep serta Abi Aulia terus berkukuh mereka berada di rumah saat malam kejadian pembunuhan Tuti dan Amel. Ia mengaku memang bila secara kuantitas dan bukti sudah terpenuhi alasan penetapan tersangka. Sebelumnya Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan juga mengatakan penetapan tersangka terhadap Mimin sudah memenuhi 2 alat bukti. Surawan juga mengatakan tak hanya Danu yang melihat keberadaan Mimin di TKP.
Dengan begitu sudah ada 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan Mimin sebagai tersangka kasus Subang. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ira Katiksa. Pada hari ini Selasa 6 Februari 2024, Polda Jawa Barat melimpahkan 2 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Jaga yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu. Kedua tersangka yakni Yosep dan Danu dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Subang. Dikutip dari Tribun Jabar, yang pertama sampai ke Kejari Subang adalah Danu didampingi LPSK. Turun dari mobil, Danu terlihat mengenakan pakaian tahanan, masker dan tangannya diborgol. Kemudian Yosep tampak datang 1 jam setelahnya. Bahkan Yosep sempat melambaikan tangan kepada awak media. Pelimpahan kedua tersangka ke Kejari Subang ini menandakan kasus pembunuhan tersebut telah memasuki babak baru. Persidangan Yosep dan Danu akan segera digelar di Pengadilan Negeri Subang. Selain kedua tersangka yang dilimpahkan, sejumlah barang bukti kasus tersebut juga sudah berada di Kejari Subang. Barang-barang bukti itu antara lain mobil Alphard, 1 unit mobil Toyota Yaris berwarna kuning lime, 1 unit motor Matic Honda Scoopy berwarna merah, dan 1 unit motor bebek Yamaha Vega ZR. Sudah dilakukan tahap 2 ya, proses pemeriksaan tahap 2, jadi penelitian berkas sudah ditandatanganin Danu dan disaksikan oleh kita selaku kuasa hukum, serta ada disaksikan juga dari LPSK dan penyidik begitu. Nah, tahap 2 ini adalah proses dari pihak kepolisian, dari penyidik untuk pelimpahan berkas bukti, ya maksudnya berkas serta terdakwanya begitu. Jadi setelah proses ini nanti baru kemudian 1 atau 2 minggu biasanya nanti dibawa ke pengadilan untuk dilakukan sidang gitu. Nah, tadi alhamdulillah Danu juga titip pesan nih buat teman-teman wartawan, buat yang sudah telah mendukung Danu begitu, untuk tetap bersabar, untuk minta doanya Danu untuk bisa melalui proses ini dengan cepat dan baik gitu. Kondisi Danu sendiri seperti apa? Kondisi Danu sehat alhamdulillah, dan agak rileks ya, agak lepas ya, karena memang LPSK, kita berterima kasih ya, karena LPSK ini secara rutin memberikan pendampingan secara psikologis begitu untuk pemulihan psikisnya Danu begitu. Jadi setiap 1 minggu sekali biasanya LPSK datang nih ke tahanan untuk membesuk Danu, untuk memberikan spirit untuk penguatan mentalnya Danu supaya stabil dan baik serta siap menghadapi proses persidangan nanti gitu. Tiba di kantor Kejari Subang, Yosep Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak Kabupaten Subang, terlihat menebar senyum kepada para wakil media. Yosep tiba di Kejari Subang sekitar pukul 12.30 WIB. Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, Yosep tiba di Kejari memakai baju tahanan dan mengenakan peci serta sorban, dengan tangan diborgol. Ketika ditanya awak media, setiba di Kejari Subang, terkait kesiapannya menjalani sidang di Pengadilan Negeri Subang, Yosep Hidayah, pelaku utama kasus pembunuhan istri dan anaknya tersebut, mengaku siap. "Siaplah, saya sudah siap jalani sidang di Pengadilan Negeri Subang," ucapnya singkat saat tiba di Kejari Subang, Selasa, 6 Februari 2024, siang. Yosep juga masih bersikukuh tak mengakui semua pengakuan Danu kepada penyidik, "Biarkan nanti persidangan yang membuktikan," ucapnya lagi. Kejari Subang, Ahmal Kodrat mengatakan, setelah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Subang, selanjutnya tersangka Yosep akan ditahan di Lapas Subang. Untuk penahanan tersangka Yosep Hidayah, kita akan ditahan di Lapas Subang. Statusnya sebagai tahanan titipan dari Kejaksaan, katanya. Untuk tersangka Danu, untuk penahanannya masih berkoordinasi dengan pihak LPSK. Kemungkinan Danu akan dikembalikan ke LPSK karena sebagai jukti C kolaborator, ucapnya. Selain menerima pelimpahan kedua tersangka, Ahmal Kodrat juga menerima ratusan barang bukti dari kasus yang 2 tahun menyedot perhatian publik nasional tersebut. "Kurang lebih kami menerima 240 barang bukti dari pihak penyidik Polda Jabar," katanya. Adapun barang bukti yang diterima pihak Kejari Subang tersebut mulai dari 3 kendaraan, diantaranya mobil Alphard, Yaris dan motor Vega. Selain itu masih banyak ratusan alat bukti lainnya, ucapnya.
Siap, siapa ya, Sep? Siapa? Sudah siap? Siap lah. Gimana, Pak? Nanti di persidangan ya. Ya. Danu sehat, Danu. Jumlah barang bukti yang diserahkan sekitar 240-an barang bukti. Kejaksaan Negeri baru menerima barang bukti kasus Subang. Hal tersebut menyusul pelimpahan berkas dari Polda Jabar. Diketahui, barang bukti kasus Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Jalan Cagak tersebut mulai dari pakaian korban, mobil Alphard, Yaris dan motor Vega ZR, dan bukti seterusnya. Hari ini kami terima berkas kasus ibu dan anak di Jalan Cagak dengan 2 tersangka, yakni Yosep Hidayah dan Muhammad Ramdhanu, kata Kepala Kejaksaan Negeri Subang, Ahmal Kodrat, kepada awak media. Menurutnya, sebanyak 240 barang bukti terkait kasus 2 tahun yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Selain itu, masih banyak ratusan alat bukti lainnya, mulai dari pakaian korban hingga gayung dan ember. Ujar Ahmal, pada kasus penghilangan nyawa secara berencana itu, Kajari Subang menyebut, bakal segera melakukan sidang kasus tersebut ke Pengadilan Negeri Subang. Mudah-mudahan habis pemilu 2024 bisa secepatnya disidangkan. Para tersangka yang terlibat terancam pasal 340 dan pasal 338 KUHP, serta pasal 55 dan pasal 56 KUHP, kata Ahmal. Selain itu, pihaknya menyebut nantinya para tersangka terancam hukuman pidana maksimal hukuman mati, hukuman seumur hidup dan 20 tahun kurungan penjara. Bantuan dari pemerintah daerah. Disinilah Yosep ini meminta uang kepada korban ini, Tuti, namun oleh Tuti ini tidak diberikan. Karena menurut Tuti ini adalah uang yayasan sehingga tidak boleh sembarangan dipakai. Dan disitulah terjadi pencecokan, mungkin sakit hati sehingga terjadilah. Jadi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik ini terhadap 5 tersangka. Dan 5 berkas itu sudah diteliti semua oleh penyidik umum, oleh JPU, dan baru 2 berkas ini yang dinyatakan lengkap. Kemudian yang 3 itu ada sedikit petunjuk yang perlu dipenuhi oleh penyidik dan dalam waktu dekat akan dipenuhi oleh penyidik. Bahwa pada hari ini telah dilaksanakan proses tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Barat pada penuntut umum yang diserahkan di kantor Kejaksaan Negeri Subang terkait perkara pembunuhan berencana atau pasal 340 atas nama tersangka Yosep Hidayah bin almarhum Endi dan Muhammad Ramdhanu alias Danu bin Sudirman. Jadi kedua tersangka ini diserahkan kepada penuntut umum karena berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, sehingga hari ini kita lakukan proses penelitian penerimaan tersangka dan barang bukti. Seperti yang saya sampaikan tadi, pasal yang kita kenakan atau yang disangkakan pasal 340 dan pasal 338 KUHP atau pasal 55 KUHP untuk pasal 56 KUHP pembunuhan berencana dilakukan secara bersama-sama. Adapun kasus posisi singkatnya ini seperti yang kita ketahui viral 2 tahun yang lalu bahwa terjadi tindak pidana pembunuhan berencana atau pembunuhan yang diketahui sekitar tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 7.30 di Kampung Ciseti RT 18 garing 003 Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jadi di situ anggota reskrim Polsek Jalan Cagak menerima laporan secara lisan dari suami korban pada saat itu yang melapor
suami korban yang saat ini menjadi tersangka yaitu saudara Yosep Hidayah bahwa ada keluarganya diculik karena tidak ditemukan dan rumahnya dalam keadaan berantakan serta adanya percikan darah. Atas laporan tersebut, Reskrim Polsek Jalan Caga kemudian melakukan pengecekan dan ditemukan 2 orang mayat perempuan yang berada di dalam satu unit kendaraan roda 4 merek Toyota Alphard warna hitam nomor polisi D1890FY yang berparkir di garasi rumah dengan identitas korban yaitu saudara Riki Suhardi dan saudara Amalia Mustika Ratu alias Amel, yang notabene keduanya adalah istri dan anak dari tersangka Yosep Hidayah. Dan berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan koordinasi dengan penuntut umum bahwa terhadap berkas perkara hasil penyidikan kedua tersangka ini sudah dinyatakan lengkap dan hari ini diserahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penyerahan tersangka dan barang. Jumlah barang bukti yang diserahkan? Jumlah barang bukti yang diserahkan sekitar 240-an barang bukti. Maksud alat bukti surat, kemudian mungkin juga pakaian korban, mobil, dan tentunya barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan pembunuhan unsur terjadinya pembunuhan berencana. Terkait motif, Pak? Motif ya, jadi kalau tidak salah si Yosep Hidayah ini minta uang kepada istrinya Tuti Suhardi, di mana istrinya Tuti Suhardi ini dan Pak Yosep ini sama-sama sebagai pengurus yayasan. Dan pada saat itu diperoleh informasi bahwa yayasan itu mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Disinilah Yosep ini meminta uang kepada korban ini, Tuti, namun oleh Tuti ini tidak diberikan. Karena menurut Tuti ini adalah uang yayasan sehingga tidak boleh sembarangan dipakai. Dan disitulah terjadi percekcokan dan mungkin sakit hati sehingga terjadilah pembunuhan. Tidak ada pengakuan? Ada pengakuan dari Muhammad Ramdan, yaitu Yosepnya sendiri membantah sampai dengan saat ini, membantah Kerja keras buat JPU segera ke pengadilan sesegera mungkin. Dalam kasus ini kan ada 5 tersangka, Pak. Kenapa baru 2 yang dilimpahkan dan apa kesulitan yang dihadapi selama ini? Termasuk barang bukti golok yang disebut-sebut untuk mengeksekusi para korban itu belum ditemukan. Apakah itu menjadi kendala juga nanti di persidangan? Enggak. Jadi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik ini terhadap 5 tersangka dan 5 berkas itu sudah diteliti semua oleh penuntut umum, oleh JPU, dan baru 2 berkas ini yang dinyatakan lengkap. Kemudian yang 3 itu ada sedikit petunjuk yang perlu dipenuhi oleh penyidik dan dalam waktu dekat akan dipenuhi oleh penyidik. Jadi sambil berjalan yang 3 ini akan segera diserahkan. Akan bersamaan nggak Pak sidangnya antara dengan yang Kelengkapan berkas dari hasil petunjuk jaksa itu kalau misalnya dalam waktu dekat sudah diserahkan penyidik dan menurut jaksa itu lengkap, apakah nanti rentan waktunya dengan tahap 2 ini terlalu lama atau tidak, kita lihat itu. Kalau terlalu lama mungkin ini kita limpahkan dulu gitu, karena kan kita juga dibatasi masa. Polda Jawa Barat telah melengkapi berkas kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kedua tersangka yakni Muhammad Ramdanu dan Yosep Hidayah sudah berada di kantor Kejari Subang pada Selasa 6 Februari 2024 segera pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Keduanya pun bakal dititipkan ke lapas kelas 2A Subang sambil menunggu persidangan. Dikutip dari Tribun Jabar, kedua tersangka tampak didampingi oleh para kuasa hukum
saat dilimpahkan ke Kejari Subang. Sebagai informasi, dalam kasus pembunuhan ibu dan anak ini, polisi menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yosep Hidayah, suami sekaligus ayah korban, M. Ramdhanu, keponakan sekaligus sepupu korban, yang saat ini sudah berada di Kejari Subang. Sementara untuk berkas ketiga tersangka lainnya, yaitu Mimin Mintarsih, Arigi Reksa Putra, dan Abi Aulia, masih belum dinyatakan lengkap. Sebelumnya, Kasipenkum Kejati Jabar Sri Nur Cahya Wijaya menyebut berkas perkara untuk 2 tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amel sudah dinyatakan lengkap atau P21. Berkas perkara yang telah lengkap itu kemudian diserahkan ke Kejari Subang pada Selasa 6 Februari 2024. Selain melimpahkan kedua tersangka, Polda Jabar juga menyerahkan ratusan barang bukti dari kasus pembunuhan ibu anak tersebut. Sekira 240 barang bukti diserahkan penyidik Polda Jabar ke Kejari Subang. Dalam kasus pembunuhan berencana itu, Kejari Subang Akmal Kodrat menyebut akan segera menyidangkan kasus ini ke Pengadilan Negeri Subang. Sebagai informasi, para tersangka terancam pasal 340 dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana, serta pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Mereka terancam hukuman pidana maksimal hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan 20 tahun penjara. Bahwa pada hari ini telah dilaksanakan proses tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Barat pada penuntut umum yang diserahkan di kantor Kejaksaan Negeri Subang terkait perkara pembunuhan berencana atau pasal 340 atas nama tersangka Yosep Hidayah bin almarhum Endi dan Muhammad Ramdhanu alias Danu bin Sudirman. Jadi kedua tersangka ini diserahkan kepada penuntut umum karena berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, sehingga hari ini kita lakukan proses penelitian dengan tersangka dan Akhirnya terjawab sudah sosok saksi yang membuat Mimin, Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Ada 3 orang saksi yang memberatkan Mimin CS sehingga ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. 3 saksi ini diketahui memiliki hubungan khusus dengan tersangka kasus Subang yang lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu. Perlu diingat kembali Mimin serta 2 anaknya, Arigi dan Abi Aulia turut ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Danu mengaku menyaksikan secara langsung Mimin berperan memandikan jasad Tuti dan Amel. Danu juga mengaku melihat Arigi membacok Tuti dan memegangi tangan Amalia Mustika Ratu saat dieksekusi oleh Yosep menggunakan stick golf. Selain itu, kata Danu, Arigi dan Abi Aulia juga turut membantu menggotong jasad Tuti dan Amel ke dalam bagasi mobil Alphard hitam yang diparkir di garasi rumah Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Rohman mengaku mendapat surat dari Kompolnas terkait laporan penyidik Polda Jabar selama menangani kasus Subang. Dalam surat, kata Rohman, Kompolnas menyebut nama 3 orang saksi yang memberatkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia. Perlu diingat, Yeti, Lilis dan Ida adalah kakak adik dari Tuti Suhartini. 1 dari 3 orang saksi ini, Ida, juga memiliki hubungan khusus dengan Danu yang tak lain adalah ibu angkatnya. Selain itu 3 orang itu memang selalu menjadi sorotan setelah 1 di antaranya beberapa kali kesurupan. Katanya, 3 orang ini melihat keberadaan Mimin, Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia di rumah Tuti saat kejadian pembunuhan ibu dan anak di Subang. Sedangkan Mimin dan Yosep serta Abi Aulia terus berkukuh mereka berada di rumah saat malam kejadian pembunuhan Tuti dan Amel. Ia mengaku memang bila secara kuantitas dan bukti sudah terpenuhi alasan penetapan tersangka. Sebelumnya Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan juga mengatakan penetapan tersangka terhadap Mimin sudah memenuhi 2 alat bukti. Surawan juga mengatakan tak hanya Danu yang melihat keberadaan Mimin di TKP.
Dengan begitu sudah ada 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan Mimin sebagai tersangka kasus Subang. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ira Katiksa. Pada hari ini, Selasa 6 Februari 2024, Polda Jawa Barat melimpahkan 2 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Jaga yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu. Kedua tersangka yakni Yosep dan Danu dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Subang. Dikutip dari Tribun Jabar, yang pertama sampai ke Kejari Subang adalah Danu didampingi LPSK. Turun dari mobil, Danu terlihat mengenakan pakaian tahanan, masker dan tangannya diborgol. Kemudian Yosep tampak datang 1 jam setelahnya. Bahkan Yosep sempat melambaikan tangan kepada awak media. Pelimpahan kedua tersangka ke Kejari Subang ini menandakan kasus pembunuhan tersebut telah memasuki babak baru. Persidangan Yosep dan Danu akan segera digelar di Pengadilan Negeri Subang. Selain kedua tersangka yang dilimpahkan, sejumlah barang bukti kasus tersebut juga sudah berada di Kejari Subang. Barang-barang bukti itu antara lain mobil Alphard, 1 unit mobil Toyota Yaris berwarna kuning lime, 1 unit motor Matic Honda Scoopy berwarna merah, dan 1 unit motor bebek Yamaha Vega ZR. Sudah dilakukan tahap 2 ya, proses pemeriksaan tahap 2, jadi penelitian berkas sudah ditandatanganin Danu dan disaksikan oleh kita selaku kuasa hukum, serta ada disaksikan juga dari LPSK dan penyidik begitu. Nah, tahap 2 ini adalah proses dari pihak kepolisian, dari penyidik untuk pelimpahan berkas bukti, ya maksudnya berkas serta terdakwanya begitu. Jadi setelah proses ini nanti baru kemudian 1 atau 2 minggu biasanya nanti dibawa ke pengadilan untuk dilakukan sidang gitu. Nah, tadi alhamdulillah Danu juga titip pesan nih buat teman-teman wartawan, buat apa namanya yang sudah telah mendukung Danu begitu, untuk tetap bersabar, untuk minta doanya Danu untuk bisa melalui proses ini dengan cepat dan baik gitu. Kondisi Danu sendiri seperti apa? Kondisi Danu sehat alhamdulillah, dan agak agak rileks ya, agak lepas ya, karena memang LPSK, kita berterima kasih ya, karena LPSK ini secara rutin memberikan pendampingan secara psikologis begitu untuk pemulihan psikisnya Danu begitu. Jadi setiap 1 minggu sekali biasanya LPSK datang nih ke tahanan untuk membesuk Danu, untuk memberikan spirit untuk penguatan mentalnya Danu supaya stabil dan baik serta siap menghadapi proses persidangan nanti gitu. Tiba di kantor Kejari Subang, Yosep Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Kabupaten Subang, terlihat menebar senyum kepada para wakil media. Yosep tiba di Kejari Subang sekitar pukul 12.30 WIB. Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, Yosep tiba di Kejari memakai baju tahanan dan mengenakan peci serta sorban, dengan tangan diborgol. Ketika ditanya awak media, setiba di Kejari Subang, terkait kesiapannya menjalani sidang di Pengadilan Negeri Subang, Yosep Hidayah, pelaku utama kasus pembunuhan istri dan anaknya tersebut, mengaku siap. "Siaplah, saya sudah siap jalani sidang di Pengadilan Negeri Subang," ucapnya singkat saat tiba di Kejari Subang, Selasa, 6 Februari 2024, siang. Yosep juga masih bersikukuh tak mengakui semua pengakuan Danu kepada penyidik, "Biarkan nanti persidangan yang membuktikan," ucapnya lagi. Kejari Subang, Ahmal Kodrat mengatakan, setelah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Subang, selanjutnya tersangka Yosep akan ditahan di Lapas Subang. Untuk penahanan tersangka Yosep Hidayah, kita akan ditahan di Lapas Subang. Statusnya sebagai tahanan titipan dari Kejaksaan, katanya. Untuk tersangka Danu, untuk penahanannya masih berkoordinasi dengan pihak LPSK. Kemungkinan Danu akan dikembalikan ke LPSK karena sebagai jukti C kolaborator, ucapnya. Selain menerima pelimpahan kedua tersangka, Ahmal Kodrat juga menerima ratusan barang bukti dari kasus yang 2 tahun menyedot perhatian publik nasional tersebut. "Kurang lebih kami menerima 240 barang bukti dari pihak penyidik Polda Jabar," katanya. Adapun barang bukti yang diterima pihak Kejari Subang tersebut mulai dari 3 kendaraan, diantaranya mobil Alphard, Yaris dan motor Vega. Selain itu masih banyak ratusan alat bukti lainnya, ucapnya.
Siap siapa ya, Siapa? Sudah siap? Siap lah. Gimana Pak? Nanti di persidangan ya. Iya. Danu sehat, Danu. Jumlah barang bukti yang diserahkan sekitar 240-an barang bukti. Kejaksaan Negeri baru menerima barang bukti kasus Subang. Hal tersebut menyusul pelimpahan berkas dari Polda Jabar. Diketahui, barang bukti kasus Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Jalan Cagak tersebut mulai dari pakaian korban, mobil Alphard, Yaris dan motor Vega ZR, dan bukti seterusnya. Hari ini kami terima berkas kasus ibu dan anak di Jalan Cagak dengan 2 tersangka, yakni Yosep Hidayah dan Muhammad Ramdhanu, kata Kepala Kejaksaan Negeri Subang, Ahmal Kodrat, kepada awak media. Menurutnya, sebanyak 240 barang bukti terkait kasus 2 tahun yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Selain itu, masih banyak ratusan alat bukti lainnya, mulai dari pakaian korban hingga gayung dan ember. Ujar Ahmal, pada kasus penghilangan nyawa secara berencana itu, Kajari Subang menyebut, bakal segera melakukan sidang kasus tersebut ke Pengadilan Negeri Subang. Mudah-mudahan habis pemilu 2024 bisa secepatnya disidangkan. Para tersangka yang terlibat terancam pasal 340 dan pasal 338 KUHP, serta pasal 55 dan pasal 56 KUHP, kata Ahmal. Selain itu, pihaknya menyebut nantinya para tersangka terancam hukuman pidana maksimal hukuman mati, hukuman seumur hidup dan 20 tahun kurungan penjara. Bantuan dari pemerintah daerah. Disinilah Yosep ini meminta uang kepada korban ini, Tuti, namun oleh Tuti ini tidak diberikan. Karena menurut Tuti ini adalah uang yayasan sehingga tidak boleh sembarangan dipakai. Dan disitulah terjadi pencecokan, mungkin sakit hati, sehingga terjadilah pembunuhan. Jadi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik ini terhadap 5 tersangka dan 5 berkas itu sudah diteliti semua oleh penyidik umum, oleh JPU, dan baru 2 berkas ini yang dinyatakan lengkap. Kemudian yang 3 itu ada sedikit petunjuk yang perlu dipenuhi oleh penyidik dan dalam waktu dekat akan dipenuhi oleh penyidik. Bahwa pada hari ini telah dilaksanakan proses tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Barat pada penuntut umum yang diserahkan di kantor Kejaksaan Negeri Subang terkait perkara pembunuhan berencana atau pasal 340 atas nama tersangka Yosep Hidayah bin almarhum Endi dan Muhammad Ramdhanu alias Danu bin Sudirman. Jadi kedua tersangka ini diserahkan kepada penuntut umum karena berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, sehingga hari ini kita lakukan proses penelitian penerimaan tersangka dan barang bukti. Seperti yang saya sampaikan tadi, pasal yang kita kenakan atau yang disangkakan pasal 340 dan pasal 338 KUHP atau pasal 55 KUHP untuk pasal 56 KUHP pembunuhan berencana dilakukan secara bersama-sama. Adapun kasus posisi singkatnya ini seperti yang kita ketahui viral 2 tahun yang lalu bahwa terjadi tindak pidana pembunuhan berencana atau pembunuhan yang diketahui sekitar tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 7.30 di Kampung Cisepi RT 18 garing 003 Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jadi di situ anggota reskrim Polsek Jalan Cagak menerima laporan secara lisan dari suami korban pada saat itu yang melapor
suami korban yang saat ini menjadi tersangka yaitu saudara Yosep Hidayah bahwa ada keluarganya diculik karena tidak ditemukan dan rumahnya dalam keadaan berantakan serta adanya percikan darah. Atas laporan tersebut, Reskrim Polsek Jalan Caga kemudian melakukan pengecekan dan ditemukan 2 orang mayat perempuan yang berada di dalam satu unit kendaraan roda 4 merek Toyota Alphard warna hitam nomor polisi D1890FY yang terparkir di garasi rumah dengan identitas korban yaitu saudara Tuti Suhartini dan saudara Amalia Mustika Ratu alias Amel, yang notabene keduanya adalah istri dan anak dari tersangka Yosep Hidayah. Dan berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan koordinasi dengan penuntut umum bahwa terhadap berkas perkara hasil penyidikan kedua tersangka ini sudah dinyatakan lengkap dan hari ini diserahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penyerahan tersangka dan tersangka. Jumlah barang bukti yang diserahkan? Jumlah barang bukti yang diserahkan sekitar 240-an barang bukti. Maksud alat bukti surat, kemudian mungkin juga pakaian korban, mobil, dan tentunya barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan pembunuhan unsur terjadinya pembunuhan berencana. Terkait motif, Pak? Motif ya, jadi kalau tidak salah si Yosep Hidayah ini minta uang kepada istrinya Tuti Suhartini, di mana istrinya Tuti Suhartini dan Pak Yosep ini sama-sama sebagai pengurus yayasan. Dan pada saat itu diperoleh informasi bahwa yayasan itu mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Disinilah Yosep ini meminta uang kepada korban ini, Tuti, namun oleh Tuti ini tidak diberikan. Karena menurut Tuti ini adalah uang yayasan sehingga tidak boleh sembarangan dipakai. Dan disitulah terjadi pencecokan dan mungkin sakit hati sehingga terjadilah pembunuhan. Sudah ada pengakuan? Ada pengakuan dari Muhammad Ramdan untuk Yosepnya sendiri membantah sampai dengan cara membantah Kerja keras buat JPU segera ke pengadilan sesegera mungkin. Dalam kasus ini kan ada 5 tersangka, Pak. Kenapa baru 2 yang dilimpahkan dan apa kesulitan yang dihadapi selama ini? Termasuk barang bukti golok yang disebut-sebut untuk mengeksekusi para korban itu belum ditemukan. Apakah itu menjadi kendala juga nanti di persidangan? Enggak. Jadi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik ini terhadap 5 tersangka dan 5 berkas itu sudah diteliti semua oleh penuntut umum, oleh JPU, dan baru 2 berkas ini yang dinyatakan lengkap. Kemudian yang 3 itu ada sedikit petunjuk yang perlu dipenuhi oleh penyidik dan dalam waktu dekat akan dipenuhi oleh penyidik. Jadi sambil berjalan, yang 3 ini akan segera diserahkan. Akan bersamaan nggak Pak sidangnya antara dengan yang Kelengkapan berkas dari hasil petunjuk jaksa itu kalau misalnya dalam waktu dekat segera diserahkan penyidik dan menurut jaksa itu lengkap, apakah nanti rentan waktunya dengan tahap 2 ini terlalu lama atau tidak, kita lihat itu. Kalau terlalu lama mungkin ini kita limpahkan dulu gitu, karena kan kita juga dibatasi masa. Polda Jawa Barat telah melengkapi berkas kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kedua tersangka yakni Muhammad Ramdanu dan Yosep Hidayah sudah berada di kantor Kejari Subang pada Selasa 6 Februari 2024 segera pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Keduanya pun bakal dititipkan ke lapas kelas 2A Subang sambil menunggu persidangan. Dikutip dari Tribun Jabar, kedua tersangka tampak didampingi oleh para kuasa hukum
saat dilimpahkan ke Kejari Subang. Sebagai informasi, dalam kasus pembunuhan ibu dan anak ini, polisi menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yosep Hidayah, suami sekaligus ayah korban, M. Ramdhanu, keponakan sekaligus sepupu korban, yang saat ini sudah berada di Kejari Subang. Sementara untuk berkas ketiga tersangka lainnya, yaitu Mimin Mintarsih, Arigi Reksa Putra, dan Abi Aulia, masih belum dinyatakan lengkap. Sebelumnya, Kasipenkum Kejati Jabar Sri Nur Cahya Wijaya menyebut berkas perkara untuk 2 tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amel sudah dinyatakan lengkap atau P21. Berkas perkara yang telah lengkap itu kemudian diserahkan ke Kejari Subang pada Selasa 6 Februari 2024. Selain melimpahkan kedua tersangka, Polda Jabar juga menyerahkan ratusan barang bukti dari kasus pembunuhan ibu anak tersebut. Sekira 240 barang bukti diserahkan penyidik Polda Jabar ke Kejari Subang. Dalam kasus pembunuhan berencana itu, Kejari Subang Akmal Kodrat menyebut akan segera menyidangkan kasus ini ke Pengadilan Negeri Subang. Sebagai informasi, para tersangka terancam pasal 340 dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana, serta pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Mereka terancam hukuman pidana maksimal hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan 20 tahun penjara. Bahwa pada hari ini telah dilaksanakan proses tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Barat pada penuntut umum yang diserahkan di kantor Kejaksaan Negeri Subang terkait perkara pembunuhan berencana atau pasal 340 atas nama tersangka Yosep Hidayah bin almarhum NI dan Muhammad Ramdhanu alias Danu bin Sudirman. Jadi kedua tersangka ini diserahkan kepada penuntut umum karena berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, sehingga hari ini kita lakukan proses penelitian penerimaan tersangka dan Akhirnya terjawab sudah sosok saksi yang membuat Mimin, Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Ada 3 orang saksi yang memberatkan Mimin CS sehingga ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. 3 saksi ini diketahui memiliki hubungan khusus dengan tersangka kasus Subang yang lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu. Perlu diingat kembali Mimin serta 2 anaknya, Arigi dan Abi Aulia turut ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Danu mengaku menyaksikan secara langsung Mimin berperan memandikan jasad Tuti dan Amel. Danu juga mengaku melihat Arigi membacok Tuti dan memegangi tangan Amalia Mustika Ratu saat dieksekusi oleh Yosep menggunakan stick golf. Selain itu, kata Danu, Arigi dan Abi Aulia juga turut membantu menggotong jasad Tuti dan Amel ke dalam bagasi mobil Alphard hitam yang diparkir di garasi rumah Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Rohman mengaku mendapat surat dari Kompolnas terkait laporan penyidik Polda Jabar selama menangani kasus Subang. Dalam surat, kata Rohman, Kompolnas menyebut nama 3 orang saksi yang memberatkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia. Perlu diingat, Yeti, Lilis dan Ida adalah kakak adik dari Tuti Suhartini. 1 dari 3 orang saksi ini, Ida, juga memiliki hubungan khusus dengan Danu yang tak lain adalah ibu angkatnya. Selain itu 3 orang itu memang selalu menjadi sorotan setelah 1 di antaranya beberapa kali kesurupan. Katanya, 3 orang ini melihat keberadaan Mimin, Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia di rumah Tuti saat kejadian pembunuhan ibu dan anak di Subang. Sedangkan Mimin dan Yosep serta Abi Aulia terus berkukuh mereka berada di rumah saat malam kejadian pembunuhan Tuti dan Amel. Ia mengaku memang bila secara kuantitas dan bukti sudah terpenuhi alasan penetapan tersangka. Sebelumnya Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan juga mengatakan penetapan tersangka terhadap Mimin sudah memenuhi 2 alat bukti. Surawan juga mengatakan tak hanya Danu yang melihat keberadaan Mimin di TKP.
Dengan begitu sudah ada 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan Mimin sebagai tersangka kasus Subang. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ira Katiksa. Pada hari ini Selasa 6 Februari 2024, Polda Jawa Barat melimpahkan 2 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Jaga yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu. Kedua tersangka yakni Yosep dan Danu dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Subang. Dikutip dari Tribun Jabar, yang pertama sampai ke Kejari Subang adalah Danu didampingi LPSK. Turun dari mobil, Danu terlihat mengenakan pakaian tahanan, masker dan tangannya diborgol. Kemudian Yosep tampak datang 1 jam setelahnya. Bahkan Yosep sempat melambaikan tangan kepada awak media. Pelimpahan kedua tersangka ke Kejari Subang ini menandakan kasus pembunuhan tersebut telah memasuki babak baru. Persidangan Yosep dan Danu akan segera digelar di Pengadilan Negeri Subang. Selain kedua tersangka yang dilimpahkan, sejumlah barang bukti kasus tersebut juga sudah berada di Kejari Subang. Barang-barang bukti itu antara lain mobil Alphard, 1 unit mobil Toyota Yaris berwarna kuning lime, 1 unit motor Matic Honda Scoopy berwarna merah, dan 1 unit motor bebek Yamaha Vega ZR. Sudah dilakukan tahap 2 ya, proses pemeriksaan tahap 2, jadi penelitian berkas sudah ditandatanganin Danu dan disaksikan oleh kita selaku kuasa hukum, serta ada disaksikan juga dari LPSK dan penyidik begitu. Nah, tahap 2 ini adalah proses dari pihak kepolisian, dari penyidik untuk pelimpahan berkas bukti, ya maksudnya berkas serta terdakwanya begitu. Jadi setelah proses ini nanti baru kemudian 1 atau 2 minggu biasanya nanti dibawa ke pengadilan untuk dilakukan sidang gitu. Nah, tadi alhamdulillah Danu juga titip pesan nih buat teman-teman wartawan, buat apa namanya yang sudah telah mendukung Danu begitu, untuk tetap bersabar, untuk minta doanya Danu untuk bisa melalui proses ini dengan cepat dan baik gitu. Kondisi Danu sendiri seperti apa? Kondisi Danu sehat alhamdulillah, dan agak agak rileks ya, agak lepas ya, karena memang LPSK, kita berterima kasih ya, karena LPSK ini secara rutin memberikan pendampingan secara psikologis begitu untuk pemulihan psikisnya Danu begitu. Jadi setiap 1 minggu sekali biasanya LPSK datang nih ke tahanan untuk membesuk Danu, untuk memberikan spirit untuk penguatan mentalnya Danu supaya stabil dan baik serta siap menghadapi proses persidangan nanti begitu. Tiba di kantor Kejari Subang, Yosep Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Kabupaten Subang, terlihat menebar senyum kepada para wakil media. Yosep tiba di Kejari Subang sekitar pukul 12.30 WIB. Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, Yosep tiba di Kejari memakai baju tahanan dan mengenakan peci serta sorban, dengan tangan diborgol. Ketika ditanya awak media, setiba di Kejari Subang, terkait kesiapannya menjalani sidang di Pengadilan Negeri Subang, Yosep Hidayah, pelaku utama kasus pembunuhan istri dan anaknya tersebut, mengaku siap. "Siaplah, saya sudah siap jalani sidang di Pengadilan Negeri Subang," ucapnya singkat saat tiba di Kejari Subang, Selasa, 6 Februari 2024, siang. Yosep juga masih bersikukuh tak mengakui semua pengakuan Danu kepada penyidik, "Biarkan nanti persidangan yang membuktikan," ucapnya lagi. Kejari Subang, Ahmal Kodrat mengatakan, setelah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Subang, selanjutnya tersangka Yosep akan ditahan di Lapas Subang. Untuk penahanan tersangka Yosep Hidayah, kita akan ditahan di Lapas Subang. Statusnya sebagai tahanan titipan dari Kejaksaan, katanya. Untuk tersangka Danu, untuk penahanannya masih berkoordinasi dengan pihak LPSK. Kemungkinan Danu akan dikembalikan ke LPSK karena sebagai jukti C kolaborator, ucapnya. Selain menerima pelimpahan kedua tersangka, Ahmal Kodrat juga menerima ratusan barang bukti dari kasus yang 2 tahun menyedot perhatian publik nasional tersebut. "Kurang lebih kami menerima 240 barang bukti dari pihak penyidik Polda Jabar," katanya. Adapun barang bukti yang diterima pihak Kejari Subang tersebut mulai dari 3 kendaraan, diantaranya mobil Alphard, Yaris dan motor Vega. Selain itu masih banyak ratusan alat bukti lainnya, ucapnya.
Siap Siapa ya, Sep? Siapa? Sudah siap? Siap lah. Gimana Kak? Nanti di persidangan ya. Iya. Danu sehat, Danu. Jumlah barang bukti yang diserahkan sekitar 240-an barang bukti. Kejaksaan Negeri baru menerima barang bukti kasus Subang. Hal tersebut menyusul pelimpahan berkas dari Polda Jabar. Diketahui, barang bukti kasus Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Jalan Cagak tersebut mulai dari pakaian korban, mobil Alphard, Yaris dan motor Vega ZR, dan bukti seterusnya. Hari ini kami terima berkas kasus ibu dan anak di Jalan Cagak dengan 2 tersangka, yakni Yosep Hidayah dan Muhammad Ramdhanu, kata Kepala Kejaksaan Negeri Subang, Ahmal Kodrat, kepada awak media. Menurutnya, sebanyak 240 barang bukti terkait kasus 2 tahun yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Selain itu, masih banyak ratusan alat bukti lainnya, mulai dari pakaian korban hingga gayung dan ember. Ujar Ahmal, pada kasus penghilangan nyawa secara berencana itu, Kajari Subang menyebut, bakal segera melakukan sidang kasus tersebut ke Pengadilan Negeri Subang. Mudah-mudahan habis pemilu 2024 bisa secepatnya disidangkan. Para tersangka yang terlibat terancam pasal 340 dan pasal 338 KUHP, serta pasal 55 dan pasal 56 KUHP, kata Ahmal. Selain itu, pihaknya menyebut nantinya para tersangka terancam hukuman pidana maksimal hukuman mati, hukuman seumur hidup dan 20 tahun kurungan penjara. Bantuan dari pemerintah daerah. Disinilah Yosep ini meminta uang kepada korban ini, Tuti, namun oleh Tuti ini tidak diberikan. Karena menurut Tuti ini adalah uang yayasan sehingga tidak boleh sembarangan dipakai. Dan disitulah terjadi pencecokan, dan mungkin sakit hati, sehingga terjadilah pembunuhan. Jadi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik ini terhadap 5 tersangka dan 5 berkas itu sudah diteliti semua oleh penyidik umum, oleh JPU, dan baru 2 berkas ini yang dinyatakan lengkap. Kemudian yang 3 itu ada sedikit petunjuk yang perlu dipenuhi oleh penyidik dan dalam waktu dekat akan dipenuhi oleh penyidik. Bahwa pada hari ini telah dilaksanakan proses tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Barat pada penuntut umum yang diserahkan di kantor Kejaksaan Negeri Subang terkait perkara pembunuhan berencana atau pasal 340 atas nama tersangka Yosep Hidayah bin almarhum Endi dan Muhammad Ramdhanu alias Danu bin Sudirman. Jadi kedua tersangka ini diserahkan kepada penuntut umum karena berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, sehingga hari ini kita lakukan proses penelitian penerimaan tersangka dan barang bukti. Seperti yang saya sampaikan tadi, pasal yang kita kenakan atau yang disangkakan pasal 340 dan atau pasal 338 KUHP atau pasal 55 KUHP untuk pasal 56 KUHP pembunuhan berencana dilakukan secara bersama-sama. Adapun kasus posisi singkatnya ini seperti yang kita ketahui viral 2 tahun yang lalu bahwa terjadi tindak pidana pembunuhan berencana atau pembunuhan yang diketahui sekitar tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 7.30 di Kampung Cisepi RT 18 garing 003 Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jadi di situ anggota reskrim Polsek Jalan Cagak menerima laporan secara lisan dari suami korban pada saat itu yang melapor
suami korban yang saat ini menjadi tersangka yaitu saudara Yosep Hidayah bahwa ada keluarganya diculik karena tidak ditemukan dan rumahnya dalam keadaan berantakan serta adanya percikan darah. Atas laporan tersebut, Reskrim Polsek Jalan Cagak kemudian melakukan pengecekan dan ditemukan 2 orang mayat perempuan yang berada di dalam satu unit kendaraan roda 4 merek Toyota Alphard warna hitam nomor polisi D1890FY yang terparkir di garasi rumah dengan identitas korban yaitu saudara Tuti Suhartini dan saudara Amalia Mustika Ratu alias Amel, yang notabene keduanya adalah istri dan anak dari tersangka Yosep Hidayah. Dan berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan koordinasi dengan penuntut umum bahwa terhadap berkas perkara hasil penyidikan kedua tersangka ini sudah dinyatakan lengkap dan hari ini diserahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penyerahan tersangka dan selanjutnya. Jumlah barang bukti yang diserahkan? Jumlah barang bukti yang diserahkan sekitar 240-an barang bukti. Maksud alat bukti surat, kemudian juga pakaian korban, mobil, dan tentunya barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan pembunuhan unsur terjadinya pembunuhan. Terkait motif, Pak? Motif ya, jadi kalau tidak salah si Yosep Hidayah ini minta uang kepada istrinya Tuti Suhartini, di mana istrinya Tuti Suhartini dan Pak Yosep ini sama-sama sebagai pengurus yayasan. Dan pada saat itu diperoleh informasi bahwa yayasan itu mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Disinilah Yosep ini meminta uang kepada korban ini, Tuti, namun oleh Tuti ini tidak diberikan. Karena menurut Tuti ini adalah uang yayasan sehingga tidak boleh sembarangan dipakai. Dan disitulah terjadi pencecokan dan mungkin sakit hati sehingga terjadilah pembunuhan. Sudah ada pengakuan? Ada pengakuan dari Muhammad Ramdan untuk Yosepnya sendiri membantah sampai dengan cara membantah Kerja keras buat JPU segera ke pengadilan sesegera mungkin. Dalam kasus ini kan ada 5 tersangka, Pak. Kenapa baru 2 yang dilimpahkan dan apa kesulitan yang dihadapi selama ini? Termasuk barang bukti golok yang disebut-sebut untuk mengeksekusi para korban juga belum ditemukan. Apakah itu menjadi kendala juga nanti di persidangan? Enggak. Jadi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik ini terhadap 5 tersangka dan 5 berkas itu sudah diteliti semua oleh penuntut umum, oleh JPU, dan baru 2 berkas ini yang dinyatakan lengkap. Kemudian yang 3 itu ada sedikit petunjuk yang perlu dipenuhi oleh penyidik dan dalam waktu dekat akan dipenuhi oleh penyidik. Jadi sambil berjalan, yang 3 ini akan segera diserahkan. Akan bersamaan nggak Pak sidangnya antara dengan yang Kelengkapan berkas dari hasil petunjuk jaksa itu kalau misalnya dalam waktu dekat segera diserahkan penyidik dan menurut jaksa itu lengkap, apakah nanti rentan waktunya dengan tahap 2 ini terlalu lama atau tidak, kita lihat itu. Kalau terlalu lama mungkin ini kita limpahkan dulu gitu, karena kan kita juga dibatasi masa. Polda Jawa Barat telah melengkapi berkas kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kedua tersangka yakni Muhammad Ramdanu dan Yosep Hidayah sudah berada di kantor Kejari Subang pada Selasa 6 Februari 2024 segera pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Keduanya pun bakal dititipkan ke lapas kelas 2A Subang sambil menunggu persidangan. Dikutip dari Tribun Jabar, kedua tersangka tampak didampingi oleh para kuasa hukum
saat dilimpahkan ke Kejari Subang. Sebagai informasi, dalam kasus pembunuhan ibu dan anak ini, polisi menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yosep Hidayah, suami sekaligus ayah korban, M. Ramdhanu, keponakan sekaligus sepupu korban, yang saat ini sudah berada di Kejari Subang. Sementara untuk berkas ketiga tersangka lainnya, yaitu Mimin Mintarsih, Arigi Reksa Putra, dan Abi Aulia, masih belum dinyatakan lengkap. Sebelumnya, Kasipenkum Kejati Jabar Sri Nur Cahya Wijaya menyebut berkas perkara untuk 2 tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amel sudah dinyatakan lengkap atau P21. Berkas perkara yang telah lengkap itu kemudian diserahkan ke Kejari Subang pada Selasa 6 Februari 2024. Selain melimpahkan kedua tersangka, Polda Jabar juga menyerahkan ratusan barang bukti dari kasus pembunuhan ibu anak tersebut. Sekira 240 barang bukti diserahkan penyidik Polda Jabar ke Kejari Subang. Dalam kasus pembunuhan berencana itu, Kejari Subang Akmal Kodrat menyebut akan segera menyidangkan kasus ini ke Pengadilan Negeri Subang. Sebagai informasi, para tersangka terancam pasal 340 dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana, serta pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Mereka terancam hukuman pidana maksimal hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan 20 tahun penjara. Bahwa pada hari ini telah dilaksanakan proses tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Barat pada penuntut umum yang diserahkan di kantor Kejaksaan Negeri Subang terkait perkara pembunuhan berencana atau pasal 340 atas nama tersangka Yosep Hidayah bin almarhum Endi dan Muhammad Ramdhanu alias Danu bin Sudirman. Jadi kedua tersangka ini diserahkan kepada penuntut umum karena berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, sehingga hari ini kita lakukan proses penelitian pengembangan tersangka dan Akhirnya terjawab sudah sosok saksi yang membuat Mimin, Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Ada 3 orang saksi yang memberatkan Mimin CS sehingga ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. 3 saksi ini diketahui memiliki hubungan khusus dengan tersangka kasus Subang yang lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu. Perlu diingat kembali Mimin serta 2 anaknya, Arigi dan Abi Aulia turut ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Danu mengaku menyaksikan secara langsung Mimin berperan memandikan jasad Tuti dan Amel. Danu juga mengaku melihat Arigi membacok Tuti dan memegangi tangan Amalia Mustika Ratu saat dieksekusi oleh Yosep menggunakan stick golf. Selain itu, kata Danu, Arigi dan Abi Aulia juga turut membantu menggotong jasad Tuti dan Amel ke dalam bagasi mobil Alphard hitam yang diparkir di garasi rumah Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Rohman mengaku mendapat surat dari Kompolnas terkait laporan penyidik Polda Jabar selama menangani kasus Subang. Dalam surat, kata Rohman, Kompolnas menyebut nama 3 orang saksi yang memberatkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia. Perlu diingat, Yeti, Lilis dan Ida adalah kakak adik dari Tuti Suhartini. 1 dari 3 orang saksi ini, Ida, juga memiliki hubungan khusus dengan Danu yang tak lain adalah ibu angkatnya. Selain itu 3 orang itu memang selalu menjadi sorotan setelah 1 di antaranya beberapa kali kesurupan. Katanya, 3 orang ini melihat keberadaan Mimin, Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia di rumah Tuti saat kejadian pembunuhan ibu dan anak di Subang. Sedangkan Mimin dan Yosep serta Abi Aulia terus berkukuh mereka berada di rumah saat malam kejadian pembunuhan Tuti dan Amel. Ia mengaku memang bila secara kuantitas dan bukti sudah terpenuhi alasan penetapan tersangka. Sebelumnya Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan juga mengatakan penetapan tersangka terhadap Mimin sudah memenuhi 2 alat bukti. Surawan juga mengatakan tak hanya Danu yang melihat keberadaan Mimin di TKP.
Dengan begitu sudah ada 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan Mimin sebagai tersangka kasus Subang. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ira Katiksa. Pada hari ini Selasa 6 Februari 2024, Polda Jawa Barat melimpahkan 2 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Jaga yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu. Kedua tersangka yakni Yosep dan Danu dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Subang. Dikutip dari Tribun Jabar, yang pertama sampai ke Kejari Subang adalah Danu didampingi LPSK. Turun dari mobil, Danu terlihat mengenakan pakaian tahanan, masker dan tangannya diborgol. Kemudian Yosep tampak datang 1 jam setelahnya. Bahkan Yosep sempat melambaikan tangan kepada awak media. Pelimpahan kedua tersangka ke Kejari Subang ini menandakan kasus pembunuhan tersebut telah memasuki babak baru. Persidangan Yosep dan Danu akan segera digelar di Pengadilan Negeri Subang. Selain kedua tersangka yang dilimpahkan, sejumlah barang bukti kasus tersebut juga sudah berada di Kejari Subang. Barang-barang bukti itu antara lain mobil Alphard, 1 unit mobil Toyota Yaris berwarna kuning lime, 1 unit motor Matic Honda Scoopy berwarna merah, dan 1 unit motor bebek Yamaha Vega ZR. Sudah dilakukan tahap 2 ya, proses pemeriksaan tahap 2, jadi penelitian berkas sudah ditandatanganin Danu dan disaksikan oleh kita selaku kuasa hukum, serta ada disaksikan juga dari LPSK dan penyidik begitu. Nah, tahap 2 ini adalah proses dari pihak kepolisian, dari penyidik untuk pelimpahan berkas bukti, ya maksudnya berkas serta terdakwanya begitu. Jadi setelah proses ini nanti baru kemudian 1 atau 2 minggu biasanya nanti dibawa ke pengadilan untuk dilakukan sidang gitu. Nah, tadi alhamdulillah Danu juga titip pesan nih buat teman-teman wartawan, buat apa namanya yang sudah telah mendukung Danu begitu, untuk tetap bersabar, untuk minta doanya Danu untuk bisa melalui proses ini dengan cepat dan baik gitu. Kondisi Danu sendiri seperti apa? Kondisi Danu sehat alhamdulillah, dan agak agak rileks ya, agak lepas ya, karena memang LPSK, kita berterima kasih ya, karena LPSK ini secara rutin memberikan pendampingan secara psikologis begitu untuk pemulihan psikisnya Danu begitu. Jadi setiap 1 minggu sekali biasanya LPSK datang nih ke tahanan untuk membesuk Danu, untuk memberikan spirit untuk penguatan mentalnya Danu supaya stabil dan baik serta siap menghadapi proses persidangan nanti begitu. Tiba di kantor Kejari Subang, Yosep Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Kabupaten Subang, terlihat menebar senyum kepada para wakil media. Yosep tiba di Kejari Subang sekitar pukul 12.30 WIB. Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, Yosep tiba di Kejari memakai baju tahanan dan mengenakan peci serta sorban, dengan tangan diborgol. Ketika ditanya awak media, setiba di Kejari Subang, terkait kesiapannya menjalani sidang di Pengadilan Negeri Subang, Yosep Hidayah, pelaku utama kasus pembunuhan istri dan anaknya tersebut, mengaku siap. "Siaplah, saya sudah siap jalani sidang di Pengadilan Negeri Subang," ucapnya singkat saat tiba di Kejari Subang, Selasa, 6 Februari 2024, siang. Yosep juga masih bersikukuh tak mengakui semua pengakuan Danu kepada penyidik, "Biarkan nanti persidangan yang membuktikan," ucapnya lagi. Kejari Subang, Ahmal Kodrat mengatakan, setelah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Subang, selanjutnya tersangka Yosep akan ditahan di Lapas Subang. Untuk penahanan tersangka Yosep Hidayah, kita akan ditahan di Lapas Subang. Statusnya sebagai tahanan titipan dari Kejaksaan, katanya. Untuk tersangka Danu, untuk penahanannya masih berkoordinasi dengan pihak LPSK. Kemungkinan Danu akan dikembalikan ke LPSK karena sebagai jukti C kolaborator, ucapnya. Selain menerima pelimpahan kedua tersangka, Ahmal Kodrat juga menerima ratusan barang bukti dari kasus yang 2 tahun menyedot perhatian publik nasional tersebut. "Kurang lebih kami menerima 240 barang bukti dari pihak penyidik Polda Jabar," katanya. Adapun barang bukti yang diterima pihak Kejari Subang tersebut mulai dari 3 kendaraan, diantaranya mobil Alphard, Yaris dan motor Vega. Selain itu masih banyak ratusan alat bukti lainnya, ucapnya.
siap Siap, Pak Yosep? siap Pak. Ah, Sudah siap. sidang? Siap lah. Oke. Gimana Pak? Nanti di persidangan ya. Iya. Danu sehat, Danu. Jumlah barang bukti yang diserahkan sekitar 240-an barang bukti. Kejaksaan Negeri baru menerima barang bukti kasus Subang. Hal tersebut menyusul pelimpahan berkas dari Polda Jabar. Diketahui, barang bukti kasus Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Jalan Cagak tersebut mulai dari pakaian korban, mobil Alphard, Yaris dan motor Vega ZR, dan bukti seterusnya. Hari ini kami terima berkas kasus ibu dan anak di Jalan Cagak dengan 2 tersangka, yakni Yosep Hidayah dan Muhammad Ramdhanu, kata Kepala Kejaksaan Negeri Subang, Ahmal Kodrat, kepada awak media. Menurutnya, sebanyak 240 barang bukti terkait kasus 2 tahun yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Selain itu, masih banyak ratusan alat bukti lainnya, mulai dari pakaian korban hingga gayung dan ember. Ujar Ahmal, pada kasus penghilangan nyawa secara berencana itu, Kajari Subang menyebut, bakal segera melakukan sidang kasus tersebut ke Pengadilan Negeri Subang. Mudah-mudahan habis pemilu 2024 bisa secepatnya disidangkan. Para tersangka yang terlibat terancam pasal 340 dan pasal 338 KUHP, serta pasal 55 dan pasal 56 KUHP, kata Ahmal. Selain itu, pihaknya menyebut nantinya para tersangka terancam hukuman pidana maksimal hukuman mati, hukuman seumur hidup dan 20 tahun kurungan penjara. Bantuan dari pemerintah daerah. Disinilah Yosep ini meminta uang kepada korban ini, Tuti, namun oleh Tuti ini tidak diberikan. Karena menurut Tuti ini adalah uang yayasan sehingga tidak boleh sembarangan dipakai. Dan disitulah terjadi pencecokan, mungkin sakit hati, sehingga terjadilah pembunuhan. Jadi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik ini terhadap 5 tersangka dan 5 berkas itu sudah diteliti semua oleh penyidik umum, oleh JPU, dan baru 2 berkas ini yang dinyatakan lengkap. Kemudian yang 3 itu ada sedikit petunjuk yang perlu dipenuhi oleh penyidik dan dalam waktu dekat akan dipenuhi oleh penyidik. Bahwa pada hari ini telah dilaksanakan proses tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Barat pada penuntut umum yang diserahkan di kantor Kejaksaan Negeri Subang terkait perkara pembunuhan berencana atau pasal 340 atas nama tersangka Yosep Hidayah bin almarhum Endi dan Muhammad Ramdhanu alias Danu bin Sudirman. Jadi kedua tersangka ini diserahkan kepada penuntut umum karena berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, sehingga hari ini kita lakukan proses penelitian penerimaan tersangka dan barang bukti. Seperti yang saya sampaikan tadi, pasal yang kita kenakan atau yang disangkakan pasal 340 dan pasal 338 KUHP atau pasal 55 KUHP untuk pasal 56 KUHP pembunuhan berencana dilakukan secara bersama-sama. Adapun kasus posisi singkatnya ini seperti yang kita ketahui viral 2 tahun yang lalu bahwa terjadi tindak pidana pembunuhan berencana atau pembunuhan yang diketahui sekitar tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 7.30 di Kampung Cisepi RT 18 garing 003 Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jadi di situ anggota reskrim Polsek Jalan Cagak menerima laporan secara lisan dari suami korban pada saat itu yang melapor
suami korban yang saat ini menjadi tersangka yaitu saudara Yosep Hidayah bahwa ada keluarganya diculik karena tidak ditemukan dan rumahnya dalam keadaan berantakan serta adanya percikan darah. Atas laporan tersebut, Reskrim Polsek Jalan Cagak kemudian melakukan pengecekan dan ditemukan 2 orang mayat perempuan yang berada di dalam satu unit kendaraan roda 4 merek Toyota Alphard warna hitam nomor polisi D1890FY yang terparkir di garasi rumah dengan identitas korban yaitu saudara Tuti Suharti dan saudara Amalia Mustika Ratu alias Amel, yang notabene keduanya adalah istri dan anak dari tersangka Yosep Hidayah. Dan berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan koordinasi dengan penuntut umum bahwa terhadap berkas perkara hasil penyidikan kedua tersangka ini sudah dinyatakan lengkap dan hari ini diserahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penyerahan tersangka dan tersangka. Jumlah barang bukti yang diserahkan? Jumlah barang bukti yang diserahkan sekitar 240-an barang bukti. Maksud alat bukti surat, kemudian juga pakaian korban, mobil, dan tentunya barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan pembunuhan unsur terjadinya pembunuhan berencana. Terkait motif, Pak? Motif ya, jadi kalau tidak salah si Yosep Hidayah ini minta uang kepada istrinya Tuti Suharti, di mana istrinya Tuti Suharti ini dan Pak Yosep ini sama-sama sebagai pengurus yayasan. Dan pada saat itu diperoleh informasi bahwa yayasan itu mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Disinilah Yosep ini meminta uang kepada korban ini, Tuti, namun oleh Tuti ini tidak diberikan. Karena menurut Tuti ini adalah uang yayasan sehingga tidak boleh sembarangan dipakai. Dan disitulah terjadi pencecokan, mungkin sakit hati sehingga terjadilah pembunuhan. Sudah ada pengakuan? Ada pengakuan dari Muhammad Ramdan, yaitu Yosepnya sendiri membantah sampai dengan cara membantah. Kerja keras buat JPU Segera ke pengadilan sesegera mungkin. Dalam kasus ini kan ada 5 tersangka, Pak. Kenapa baru 2 yang dilimpahkan dan apa kesulitan yang dihadapi selama ini? Termasuk barang bukti golok yang disebut-sebut untuk mengeksekusi para korban juga belum ditemukan. Apakah itu menjadi kendala juga nanti di persidangan? Enggak. Jadi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik ini terhadap 5 tersangka dan 5 berkas itu sudah diteliti semua oleh penuntut umum, oleh JPU, dan baru 2 berkas ini yang dinyatakan lengkap. Kemudian yang 3 itu ada sedikit petunjuk yang perlu dipenuhi oleh penyidik dan dalam waktu dekat akan dipenuhi oleh penyidik. Jadi sambil berjalan, yang 3 ini akan segera diserahkan. Akan bersamaan nggak Pak sidangnya antara dengan yang Kelengkapan berkas dari hasil petunjuk jaksa itu kalau misalnya dalam waktu dekat segera diserahkan penyidik dan menurut jaksa itu lengkap, apakah nanti rentan waktunya dengan tahap 2 ini terlalu lama atau tidak, kita lihat itu. Kalau terlalu lama mungkin ini kita limpahkan dulu gitu, karena kan kita juga dibatasi masa. Polda Jawa Barat telah melengkapi berkas kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kedua tersangka yakni Muhammad Ramdanu dan Yosep Hidayah sudah berada di kantor Kejari Subang pada Selasa 6 Februari 2024 segera pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Keduanya pun bakal dititipkan ke lapas kelas 2A Subang sambil menunggu persidangan. Dikutip dari Tribun Jabar, kedua tersangka tampak didampingi oleh para kuasa hukum
saat dilimpahkan ke Kejari Subang. Sebagai informasi, dalam kasus pembunuhan ibu dan anak ini, polisi menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yosep Hidayah, suami sekaligus ayah korban, M. Ramdhanu, keponakan sekaligus sepupu korban, yang saat ini sudah berada di Kejari Subang. Sementara untuk berkas ketiga tersangka lainnya, yaitu Mimin Mintarsih, Arigi Reksa Putra, dan Abi Aulia, masih belum dinyatakan lengkap. Sebelumnya, Kasipenkum Kejati Jabar Sri Nur Cahya Wijaya menyebut berkas perkara untuk 2 tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amel sudah dinyatakan lengkap atau P21. Berkas perkara yang telah lengkap itu kemudian diserahkan ke Kejari Subang pada Selasa 6 Februari 2024. Selain melimpahkan kedua tersangka, Polda Jabar juga menyerahkan ratusan barang bukti dari kasus pembunuhan ibu anak tersebut. Sekira 240 barang bukti diserahkan penyidik Polda Jabar ke Kejari Subang. Dalam kasus pembunuhan berencana itu, Kejari Subang Akmal Kodrat menyebut akan segera menyidangkan kasus ini ke Pengadilan Negeri Subang. Sebagai informasi, para tersangka terancam pasal 340 dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana, serta pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Mereka terancam hukuman pidana maksimal hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan 20 tahun penjara. Bahwa pada hari ini telah dilaksanakan proses tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Barat pada penuntut umum yang diserahkan di kantor Kejaksaan Negeri Subang terkait perkara pembunuhan berencana atau pasal 340 atas nama tersangka Yosep Hidayah bin almarhum Endi dan Muhammad Ramdhanu alias Danu bin Sudirman. Jadi kedua tersangka ini diserahkan kepada penuntut umum karena berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, sehingga hari ini kita lakukan proses penelitian penerimaan tersangka dan Akhirnya terjawab sudah sosok saksi yang membuat Mimin, Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Ada 3 orang saksi yang memberatkan Mimin CS sehingga ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. 3 saksi ini diketahui memiliki hubungan khusus dengan tersangka kasus Subang yang lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu. Perlu diingat kembali Mimin serta 2 anaknya, Arigi dan Abi Aulia turut ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Danu mengaku menyaksikan secara langsung Mimin berperan memandikan jasad Tuti dan Amel. Danu juga mengaku melihat Arigi membacok Tuti dan memegangi tangan Amalia Mustika Ratu saat dieksekusi oleh Yosep.